Wahyu 14 ayat 8 dan 9a. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, Sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka. Kasih dan murka Allah dinyatakan secara seimbang untuk menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kudus dan Maha Adil. Di satu sisi, Dia menebus orang berdosa yang percaya dan menerima Kristus, tetapi juga menyatakan murkanya kepada orang-orang yang terus mengeraskan hati dan tidak mau bertobat. Maka berita Injil bagi orang percaya merupakan kabar baik, tetapi bagi orang yang menolak Kristus merupakan berita penghakiman. Itulah yang disampaikan oleh malaikat kedua dan ketiga yang dikisahkan dalam bagian Alkitab ini. Malaikat kedua mengumumkan kehancuran Babel. Babel dalam Perjanjian Lama adalah tempat pembuangan bagi bangsa Israel. Yerusalem dibandingkan dengan Babel untuk menggambarkan umat Israel yang menolak Kristus. Babel juga disebut sebagai pelacur besar untuk menggambarkan persinahan rohani yang dilakukan umat Allah. Sementara menyembah Allah, mereka juga menyembah ilah-ilah lain. Malaikat ketiga mengumumkan penghukuman bagi mereka semua yang menyembah binatang dan patungnya itu, yang tidak lain adalah si Antikris, serta menerima tanda namanya, artinya menyerahkan diri mereka kepada si Antikris tersebut. Penghukuman Allah digambarkan sebagai hukuman yang sangat dahsyat, yaitu yang pertama, minum dari anggur murka Allah yang diberikan tanpa campuran, menunjukkan kerusakan dahsyat yang akan terjadi sebagai dampaknya. Yang kedua, disiksa dengan api dan belerang, menggambarkan kehancuran Sodom. Ketiga, asap api yang menyiksa siang malam selama-lamanya, menunjukkan sifat kekal dari hukuman tersebut. Semua itu diberitahukan kepada kita agar kita waspada dengan diri kita sendiri. Walaupun kita adalah orang percaya, terkadang tanpa sadar kita melakukan persinahan rohani dengan memperilah seseorang atau sesuatu yang nampaknya dapat memuaskan kehausan jiwa kita. Contohnya, ketika kita terlalu mengagumi seseorang sehingga kita mengkultuskannya, cenderung melihatnya sebagai sosok yang sempurna tanpa salah, atau kita cenderung menuruti segala keinginannya dan tidak berani menegur kesalahannya karena takut kehilangan dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya tidak ada seorang atau sesuatu pun di dalam dunia ini yang dapat memuaskan kehausan jiwa kita. Sebab Allah memang menciptakan kita dengan sebuah ruang kosong dalam hati kita yang hanya bisa dipuaskan oleh Dia sendiri. Karena itu marilah kita pastikan bahwa kita telah membuang semua ilah dari hati kita dan mengundang Tuhan untuk menjadi satu-satunya Allah yang kita sembah dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Maka kita akan mendapatkan kepuasan sejati. Amin.